Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Diandra. Mohon maaf tadi saya ada panggilan alam dulu. Jadi masuknya telat. Tapi seenggaknya nggak telat banget kayak kemarin lah ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasulullah ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmatnya kita bisa bertemu kembali di forum ini meskipun kayaknya agak berkurang ya isinya, belum pada masak kali ya, atau belum pada mandi atau masih pada nyuci. Kalau alam yang penting teman-teman tetap berada dalam kebaikan, baik yang sedang hadir di sini maupun yang belum hadir, baik yang sekarang sedang disambi nyuci, disambi masak, sambil belanja, sambil bikin sambal. Semangat ya semua. Semoga rasanya enak dan tidak meracuni yang makan. Dan selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang setiap perkataannya adalah hukum, setiap perbuatannya adalah teladan dan sebaik-baiknya sahabat adalah sahabatnya. Saya tidak banyak menyampaikan materi seperti yang kemarin. Maksudnya nggak sebanyak yang kemarin ya. Kemarin juga kayaknya nggak banyak ya. Tapi ya jelas karena memang lanjutan ya ini ya, lanjutan dari yang kemarin sih bisa dikatakan seperti itu. Jadi lebih menguatkan saja. Adapun teman-teman sekalian, saya dikasih tema, dikasih grand tema oleh panitia untuk hari ini adalah memantaskan diri. Sebetulnya yang paling bagus itu bukan memantaskan diri, tapi memantapkan diri. Sebab sebetulnya untuk menikah itu kita itu sebetulnya nggak bisa mengatakan bahwa kita sudah pantas atau belum, sudah siap atau belum. Karena hampir semua orang belum benar-benar pantas dan belum benar-benar siap untuk menikah. Begitu banyak yang teman-teman pelajari dari ilmu-ilmu pernikahan, ilmu-ilmu parenting, kalau sudah menikah tetap aja ada yang lupa, tetap aja sifat aslinya keluar. Begitu banyak ilmu parenting yang teman-teman sudah gali, sudah teman-teman reguk, tetap aja ketika sudah punya anak, ya sifat aslinya keluar. Marah-marah sama anaknya juga tetap ada. Jadi, tapi bukan berarti percuma atau sia-sia untuk ilmu, tidak. Yang jelas di sini kita harus bisa memberikan garis batas bahwa sebanyak apapun teman-teman ikut kajian pranikah itu tidak menjamin bahwa teman-teman itu sudah ahli di bidang pernikahan, ahlun nikah wal jamaah gitu misalnya. Tidak membuat teman-teman itu menjadi siap ya, karena memang nikah itu soal amalan yang learning by doing. Kita sambil belajar sambil melakukan. Tapi bukan berarti tanpa persiapan sama sekali. Jadi teman-teman yang ada di sini ini sudah menjadi langkah yang bagus untuk melakukan persiapan. Tapi harus ditambah dengan berbagai hal, terutama ilmu-ilmu keagamaan, ilmu-ilmu diniyah, karena ilmu diniyah itu ya terserah apa kata orang bilang, terserah orang bilang agama ini kolot lah, agama ini tidak memberikan kesetaraan kepada wanita gitu ya. Tapi yang jelas di sinilah kita betul-betul mendapatkan sebuah tanggung jawab, karena memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling menjaga titipan. Istri atau suami adalah titipan, anak adalah titipan. Lah bagaimana kita mengembalikannya kepada yang nitip itu dalam kondisi yang baik atau lebih baik, itulah yang menentukan surga dan neraka kita. Nah, dalam kesempatan kali ini saya mau share sesuatu yang semoga bermanfaat. Nah, mana dia? Oke, udah muncul ya di layar teman-teman semua ya. Kalau tidak muncul berarti paket data kalian itu yang harus ganti ya. Mungkin gak ada kuota, makanya jangan pakai tri ya makanya. Nyebut merek gue. Salah. Biarin aja. Tapi sama ya kalau di tempat saya tuh ini saya lagi bukan di rumah, lagi-lagi saya lagi di luar ini. Lagi mau merayakan anniversary karena ini pernikahan keempat, astagfirullah. Apa? Tahun keempat pernikahan saya. Waduh. Sorry ya. Saya tuh mikirnya nikah 4 kali terus. Ya.
Dari dulu saya mikir gitu. Dulu saya mikir gitu mbak-mbak sekalian. Ya. Ini jangan dibully saya ya. Dulu saya bilang gini, ketika Zaki, kamu itu kan orang yang temperamental. Ya, betul sekali. Saya orang yang temperamental. Ya, saya tuh paling nggak suka dikelakson ketika lagi di lalu lintas. Apalagi lampu masih merah, ya meskipun detik lampu merah tinggal 3, 2, 1 udah dikelakson, saya paling nggak suka. Bahkan saya pernah dikelakson terus saya turun dari motor gitu kan, langsung saya saya remes keras kayak orang. Tapi jangan dicontoh ya. Ini tidak boleh dicontoh, apalagi buat anak-anak. Jauhkan dari anak-anak ya bun. Jadi saya itu kan temperamental. Lalu kemudian ada yang tanya, Zaki, lu kan temperamental orang. Iya, terus gimana? Kalau misalnya istri lu itu kayak yang di film-film itu gimana? Ya, kalau apa-apa harus izin sama dia, kalau nggak boleh nanti begini, kalau misalnya pulang kemalaman terus dikunciin. Terus saya bilang sama orang itu, ya gampang, gue tinggal nikah lagi, kan boleh gitu. Saya ngomong gitu, gampang banget ya saya ngomong. Tahu-tahu pas sudah nikah, bener. Ternyata semua laki-laki akan takut istri pada masanya ya. Jadi kita tuh kayak singa. Tahu nggak? Singa itu semua binatang takut sama dia. Tapi satu-satunya yang ditakuti oleh singa adalah istrinya. Ya. Jadi satu-satunya yang ditakuti oleh binatang. Teman-teman lihat video yang saya upload di Instagram yang backgroundnya warna putih. Bukan yang kemarin, tapi yang kemarinnya lagi. Nah itu contohnya singa itu takut sama istri. Ya, jadi kita tuh kayak singa. Orang-orang takut sama kita, tapi kita takut sama istri. Jadi sesungguhnya saya tidak takut poligami, saya takut istri, ya. Saya nggak takut poligami, saya berani poligami. Karena poligami adalah syariat. Yang saya takutkan adalah istri. Dan istrinya bapak saya dan istrinya mertua saya. Berat ya, saya menghadapi 3 perempuan galak-galak. Oke, jadi memantaskan diri itu bukan hanya untuk menikah, saudara-saudara sekalian. Ini backgroundnya saya ambil dari air terjun Kedung Pedut. Walaupun di situ ada bapak-bapak yang nggak pakai baju ya, nggak usah terlalu diperhatiin ya. Ini air terjun Kedung Pedut di Jogja, di Kulon Progo. Ya, Kabupaten Kulon Progo. Kalau ada yang pernah ke Jogja, taunya Malioboro doang. Nih saya kasih tahu ada air terjun bagus. Tapi jangan kesini sekarang, ya. Jangan kesini pas lagi musim hujan. Kesini pas musim kemarau. Nih warnanya biru. Kalau pas musim kemarau. Ini bukan editan, ini bukan efek, ini asli. Ya. Jadi kesinilah pas musim kemarau. Kalau pas musim hujan warnanya coklat. Kayak masa depan kalian gitu ya. Buram. Baik, kelamaan. Memantaskan diri bukan cuma buat nikah, teman-teman sekalian. Memantaskan diri itu adalah tugas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk melihat apakah kita itu pantas jadi manusia betulan atau tidak. Bentar. Ini sebentar. Ini kok kenapa sih ini? Bentar ya, saya stop share dulu. Oke. Iya nih, ada yang bilang suara saya semakin kecil. Apa iya benar nggak? Coba Mbak Diandra coba dikonfirmasi. Di saya enggak sih Ustadz. Oh enggak, berarti dia Mungkin ya. volume gadgetnya bisa dinaikkan. Iya Mbak, volume gadgetnya atau itu gadgetnya aja diganti ya. Baik. Uh, atau tadi ya, mungkin harus ganti provider internet itu. Ada yang bilang tadi pantai di Gunung Kidul juara. Iya, iyalah. Ya. Jogja gitu loh. Nggak ada di Bekasi pantai kayak gitu, nggak ada. Baik, udah ya, saya share lagi ini. Jadi ngomongin ini pantai. Banyak orang sibuk berpikir soal menikah muda, tapi lupa mempersiapkan mati muda. Padahal jodoh itu pasti, tapi mati dalam keadaan beriman itu belum pasti. Ya, jadi jangan dipikir kalian nikah usia berapa, usia 23, 22. Gak ada yang cepet-cepetan soal pernikahan ini, tapi soal pantes-pantesan. Tapi soal tepat-tepatan, bukan cepat-cepatan. Oke? Jadi gak masalah kalian umur 30 menikah. Gak masalah kalian umur 29 menikah. Karena memang takdirnya begitu. Ya, tapi jangan disesali gitu loh. Maka harus ada keunggulan ketika Anda menikah lebih lama daripada orang-orang yang sudah menikah.
Itu harus lebih siap, harus lebih matang, harus lebih kompeten, harus lebih care, harus lebih mengayomi, harus lebih ngemong kalau perempuan. Ya, jadi soal ngomongin nikah muda seneng banget, ngomongin nikah seneng banget, tapi ngomongin mati nggak berani. Kenapa sih kalian itu tidak berani mati? Padahal yang pasti itu adalah mati. Ya, semua akan berjodoh teman-teman sekalian. Yakinlah, kalau nggak di dunia di akhirat. Ya, jadi pasti akan berjodoh. Pasti akan berjodoh. Tapi gini deh, saya tanya, mendingan ente mati masuk surga tapi jomblo atau masuk apa nikah tapi masuk neraka? Ya, pasti milihnya nikah dan masuk surga. Ya iyalah. Hello. Ya, tapi kan setidaknya kita bisa memilih. Kita mendingan mati masuk surga dong. Udah pasti kalau mati masuk surga. Iya. Kalau mati masuk surga, oh iya, kalau perempuan itu kan dia akan bertemu dengan suaminya ya. Terus kalau nggak punya suami di dunia, jadi perawan tua dong dia ya. Nggak tahu deh ya. Nanti deh kita bahas. Jadi ceritanya begitu memang. Artinya kalau misalnya kita tidak berjodoh di dunia, kita akan berjodoh di akhirat. Dengan orang yang memang Allah pilihkan. Ya, kalau memang suaminya soleh, nanti sama suaminya. Oke, jadi kita kalau mau mempersiapkan nikah, sebetulnya siapin aja hidup jadi hamba Allah yang baik. Gitu loh. Nanti otomatis juga kita akan siap menikah. Nih, ingat tugas kita. Tugas kita itu beribadah kepada Allah. Liya baluwakum ayyukum asanu amala, agar diketahui siapa yang paling banyak amalnya. Dan kemudian lalu mati dalam keadaan ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada kita. Jadi termasuk pernikahan, ya, soal pernikahan ini juga termasuk ibadah. Artinya kalau kita melakukan sebaik-baiknya, kita menjaga amanahnya, ini juga termasuk bagaimana kita mempersiapkan kematian kita menjadi kematian yang diridhoi oleh Allah dan kita pun ridho kepada Allah. Oke, sehingga dalam mempersiapkan diri ini ada hal-hal yang perlu kita perhatikan bahwa yang paling penting adalah hidup dalam naungan ridho Allah. Menikah itu bonus. Memang repotnya adalah teman-teman kalian ini yang sudah mulai ngomong anak gitu ya, terus kemudian diupload di story, di feed IG-nya, aduh ya, melihat anak kecil lucu jadi pengen gendong gitu kan, ngelihat laki-laki ganteng jadi pengen nikah, aduh rahimku anget gitu, aduh ya, terus ngelihat Hamis Daud, terus dibilang enak ya jadi Raisa gitu ya. Hamis Daud lagi, ada Raisa di sini. Ada yang namanya Raisa di sini. Enak ya jadi si Anu. Wah, terus kemarin saya lihat ada postingan siapa gitu ya. Ih, istrinya jelek banget. Kapan cerainya sih? Mendingan sama aku aja. Hello. Kalau dia cerai juga bakal sama lo. Ya, ngapain sama lo? Mendingan sama yang lain. Gitu loh. Iya, ada Raisa di sini ya. Mantap. Eh, Berarti kamu kali kedua ya. Kamu terlalu kali kedua untuk aku yang terjebak nostalgia. Iya. Yeah. Aku tahu lagu-lagunya Raisa. Jadi ada satu masalah dalam hidup saya ketika saya komen di IG-nya Raisa. 5 tahun yang lalu dengan sekarang. Kalau 5 tahun lalu saya bebas komen di IG-nya Raisa. Karena kita sama-sama belum menikah saat itu. Ya, sekarang udah nggak bisa. Saya kalau komen di IG-nya Raisa, kok Ustadz komen di sini? Kok Ustadz follow Raisa? Aduh, kenapa sih emang ada apa salahnya sih ya Ustadz follow Raisa ya? Emang saya melakukan sesuatu yang munkar kan enggak. Soalnya saya godain. Ya, saya kan enggak godain. Biasanya saya yang digodain. Ya. Oke. Nah, ini. Persiapkan diri kita sebaik-baiknya bukan karena ingin menikah doang, tapi karena ingin menjadi makhluk yang diridhoi Allah Azza wa Jalla. Nih, persiapkan diri kita sebaik-baiknya bukan karena ingin nikah, ya. Bukan cuma nikah doang, tapi segala sesuatunya harus diperhatikan. Nah, makanya dalam mempersiapkan ini gimana? Nih, sekarang coba ini gambarnya saya perlebar ya, jadi jangan dibilang saya tuh gendut gitu, karena memang ini diperlebar. Ya, masalah banget ya, baru siapa yang perhatiin juga. Itu lagi di apa itu namanya, Kali Biru di Kulon Progo juga ya, dekat dengan
sungai tadi, dekat sungai air terjun. Kemana pernikahan kita? Satu, teman-teman sekalian ya. Nih, kemana pernikahan kita dibawa? Yang pertama, pernikahan kita dibawa kemana? Dibawa satu, kehidupan yang lebih baik. Kedua, eskalasi amal. Ketiga, masuk surga sekeluarga. Oke? Jadi pertama itu, kedua itu, ketiga itu. Nah, maka kita kupas tuntas pada hari ini ya, topik ini. Kemana pernikahan kita? Tuh ditunjuk ya sama saya tuh kemana tuh? Laut. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan kawinkanlah ya, kawinkanlah, iya benar. Jadi kalau ada yang bilang kawin itu bukan kawin bro, yang benar tuh nikah, gitu dia sama. Kawin itu bahasa Indonesia, nikah itu bahasa Arab. Terus kok mas kawin bukan mas nikah, ya udah suka-suka dia lah. Ya, nggak usah dipermasalahin gitu-gitu. Kawin tuh ayam, kambing, kalau manusia tuh nikah ya selalu lah. Ya. Jadi dan kawinkanlah orang-orang sendirian di antara kamu. Ya, ini pada sendirian ya rata-rata ya. Kasian banget. Dajjal udah mau datang, kalian masih sendirian aja. Dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahayamu, maksudnya budak ya. Kalau punya budak belum kawin, kawinin. Kawinkan, sorry. Yang lelaki dan budakmu yang perempuan. Kalau mereka miskin, nanti Allah akan mampukan. Allah akan mengkayakan mereka dengan karunia Allah. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Yakin sama ini ya. Jadi kita bukan pengen kaya karena nikah, bukan. Tapi ketika memang sudah waktunya, sudah masanya, sudah mantap, sudah yakin, kita itu nggak usah ragu-ragu karena pasti Allah akan meningkatkan pendapatan kita dengan berbagai cara yang tidak kita ketahui. Ini adalah sesuatu yang prinsipil dan jangan sampai kalian ragu gara-gara ini. Ya. Ini ayatnya diingat-ingat. Nih, pasti langsung dihafal setelah ini ya. Surat An-Nur ayat ke-32. Nah, sekarang apakah nikah harus menunggu mapan, saudara-saudara? Ya. Pertama, tidak ada definisi baku soal mapan. Nih, lihat di KBBI Daring. Mantap, baik, tidak goyah, stabil kedudukannya, ya, kehidupannya. Artinya, kalau misalnya kita pengen menikah, maka tetapkan sendiri kemapanan Anda. Ya, bagi baik yang perempuan maupun laki-laki sama. Kemapanan dari segi fisik, kemapanan dari segi emosional, kemapanan dari segi finansial. Nah, finansial ini teman-teman sekalian tidak ada pembakuan. Artinya kalau gajimu cuma UMR tapi kamu merasa bahwa itu adalah sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan, bisa menghidupi keluarga, monggo silakan nikah. Ya. Jadi nggak usah bingung sama gaji berapa kita bisa nikah. Tapi visinya, nah kemarin sudah dibahas ya di awal. Jadi visinya apa? Mau nikah tuh mau ngapain? Mau membangun apa? Mau dibawa kemana? Maka ketika sudah tahu mau dibawa kemana, kalian akan tahu penghasilan kalian cukup nggak buat menikah. Teman saya penghasilan 1 juta sebulan, cukup-cukup aja mau nikah. Ya tapi memang ya harus banyak nabung gitu ya. Tapi itu serah dia. Artinya kalau itu menurut dia itu adalah sesuatu yang cukup, mapan ya sudah, monggo. Nah permasalahannya kan, nah di sini bedanya adalah dari mana Anda berasal itu bisa menentukan kemapanan. Ya, dari misalnya mohon maaf rakyat di desa ya orang tuanya cuma buruh atau cuma kuli bahkan gitu ya. Mungkin mapan bagi kalian itu yang gajinya di atas bapak kalian, gitu kan. Tapi kalau kalian itu dari kecil udah tinggal di Jakarta, apa di perkotaan, di perumahan elit, nggak pernah dengar yang namanya token listrik bunyi tit tit tit, nggak pernah dengar kayak gitu ya kan, nggak pernah air mati itu, nggak pernah mandi pakai gayung, selalu pakai shower ya, nggak pernah boker di WC jongkok, selalu WC duduk ya ada semprotannya, itu ngaruh. Nanti terus ketemu sama cowok yang apa ya, minimalis, sederhana, itu bisa jadi masalah ya.
Di mana ini terjadi ketika sahabat Rasulullah SAW, mantan anak angkatnya Rasul, mantan budaknya Rasul karena diangkat jadi anak angkat, Zaid bin Haritha menikah dengan Zainab binti Jahsh. Apa yang terjadi? Cerai. Ini sahabat yang cerai. Kenapa mereka cerai? Karena tidak sekufu dalam hal gaya hidup, dalam hal latar belakang. Kenapa? Zainab binti Jahsh, Bani Jahsh ini loh, tinggi dia itu, ya. Ibarat sekarang itu keluarga Bakri kali ya sekarang ya. Jadi dia tuh tinggi. Sedangkan Zaid bin Haritha itu mantan budak, ya. Jadi taraf hidupnya beda. Zaid itu makan tahu tempe gitu ya, kalau di kita itu udah puas. Tapi Zainab enggak. Oh jangan begitu, tahu tempe itu bukan makanan saya gitu ya. Makanan saya sirloin, tenderloin gitu misalnya seperti itu. Dan lain sebagainya. Ini cuma contoh ya. Saya tidak mengatakan Zainab makannya sirloin, tenderloin, tapi ini cuma contoh. Artinya nanti dipelintir lagi. Artinya eh, kita harus bisa menyesuaikan juga, ya. Dari mana dia berasal, dari keluarga seperti apa. Ya, teman-teman yang perempuan juga begitu. Kalau Anda senang pintar masak, harus ditentukan nih suamimu ini senangnya apa, dan dari latar belakang keluarga yang seperti apa, ya. Dia latar belakang keluarga yang tadi tidak pernah dengar tokat listrik menjerit-jerit, tapi kalian masakin lalapan, nanti nggak cocok sama dia, kasihan. Gitu. Jadi jangan, kita harus belajar hidup susah, baby. Aduh, bukan gitu caranya. Cara mainnya bukan seperti itu ya. Kecuali memang request tuh suaminya. Gitu. Jadi, apakah harus nunggu mapan? Mapan itu iya kalau saya. Tapi terserah terserah Anda mau menentukan mapan itu seperti apa dengan gaji berapa ya. Jadi gaji sekecil apapun nggak masalah kalau memang itu menurut Anda itu mapan. Tapi kalau menurut Anda mapan itu punya mobil, punya rumah, ya tunggu aja sampai punya. Kapan? Tak tahu sampai kapan. Gaji cuma cuma UMR banyak bayar. Ya, gitu. Jadi tunggu aja kalau misalnya memang pengen mapannya seperti yang digambarkan, harus punya mobil, punya rumah dan seterusnya. Lama pasti. Tapi terserah, monggo ya. Nah ini ya, tapi tetap lebih enak nangis di mobil daripada nangis di motor kan. Iya gitu ya. Ya gitulah ya. Jadi dulu juga saya sama istri saya masih naik motor gitu ya, sekarang naik mobil walaupun murah nggak apa-apa ya, mobil murah yang penting bisa masuk tol. Lebih enak. Ya, saya tanya sama istri saya, gimana, enakan nangis di mobil apa nangis di motor? Ya di mobil lah katanya. Oh di motor ketahuan orang nanti katanya. Gitu. Kalau berantem di mobil lebih enak daripada di motor. Iyalah. Berantem di motor kan nggak kedengeran ya, apalagi lagi jalan. Ya, nggak ada yang bisa dipegang kalau naik motor. Dipegang dengkul palingan. Dah, pertama tadi kemapanan. Jadi yang pertama tadi apa? Apa namanya, kehidupan yang lebih baik. Jadi menikah itu pasti kehidupan Anda pasti lebih baik kalau menikah. Permasalahannya mau bersyukur atau tidak. Lebih baik apa? Karena bareng-bareng ya. Karena udah ada temennya, udah ada tempat pulangnya, udah ada yang kamu lucu deh kalau lagi marah ya, kayak gitu ya. Terus udah ada yang memberikan pelukan, memberikan tempat yang paling nyaman untuk menangis buat kalian gitu ya kalau sudah menikah. Ya, makin pengen aja yang belum nikah ya, dan seterusnya. Jadi kehidupan akan lebih baik. Dan pasti karena rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu pada tiap kepala. Jadi kalau kalian menikah itu menggabungkan dua kepala rezeki. Andai kata punya anak, menggabungkan lagi. Saya merasakan betul teman-teman sekalian. Saya itu ya, tadi mau ngomong apa ya, lupa. Aduh, udah tua, cepet lupa nih. Saya itu nikah dulu modalnya sedikit, sangat sedikit. Saya dulu modal buat mahar sama seserahan sama buat resepsi udah habis. Nggak nyampe 20 juta duit saya dulu. Nih saya terang-terangan aja. Ya. Jadi mohon maaf dulu yang menolak saya. Ya, sekarang saya begini. Enggak, saya nggak pernah ditolak. Mohon maaf ya, saya nggak pernah ditolak. Nolak pernah berapa kali. Jadi ceritanya saya tuh modal sedikit sekali. Udah pokoknya nah, ini banget dah, mepet banget. Pokoknya nikah, yang penting nikah gitu ya. Pokoknya mau nikah. Gitu. Saya datangi istri saya, saat itu belum jadi istri saya gitu kan, orang tuanya, saya ngomong gini gini gini, pokoknya ya mau nikah, maunya kapan Zaki, maunya kapan nikah, besok saya siap gitu.
Oh iya, maksudnya ya besok juga kan ngurus gini-gini. Oh iya, ya terserah. Pokoknya jangan sampai lewat tahun depan. Makanya waktu itu Desember, 12 Desember. Sebenarnya 11 Desember. Aduh, istri saya masuk lagi. Bentar ya. Bentar saya harus menyesuaikan diri. Oke, kita sambil tunggu Ustadz Zaki kembali lagi ya, teman-teman. Oke, baik. Ya, mana nih? Oh iya, iya. Ya, udah saya sudah kembali. Jadi, ya modal saat itu luar biasa mepet gitu ya. Pokoknya ya kalau diterima ya alhamdulillah, kalau enggak ya cari yang lain kayak gitu. Nah, terus ya kemudian setelah menikah itu ya betul, memang terasa eskalasinya luar biasa. Rezeki yang saya terima itu karena Allah memang sudah menetapkan gitu loh. Jadi porsinya sudah menetapkan. Ketika hamil pertama, ya USG pertama itu anak kelihatannya cuma satu. Ternyata pas USG kedua, anaknya ternyata dua, kembar. Saya bingung tuh, waduh, saya nggak pernah mempersiapkan untuk punya anak kembar gitu kan. Nggak pernah membayangkan saya punya anak kembar gitu. Sedangkan orang-orang kan mimpi punya anak kembar lah. Ya mau punya anak kembar langsung tiga lah. Ya itu nggak tahu diri itu ya. Nggak tahu susahnya ngerawat anak, ngurus anak gitu. Kayak kembar. Kembar. Saya bingung, aduh gimana di persalinannya. Saya searching, googling dan lain sebagainya. Mahal ya ternyata ya bun. Waduh, gimana ya. Kira ya udah berdoa aja. Ternyata alhamdulillah saya nggak pernah beliin, bukan nggak pernah, jarang beliin baju itu pasangan gitu. Berpasangan tuh jarang. Soalnya emang nyari susah. Nyarinya susah, bukannya saya nggak mau, tapi nyari susah. Jadi kalau beli ke toko perlengkapan bayi, yang penting saya belikan bajunya, saya belikan pakaiannya, semua muanya itu saya belikan. Tapi nggak selalu harus couple. Tapi ada aja teman-teman yang ngasih kado, ya meskipun tidak sedang ulang tahun, bukan bukan sedang perayaan apa-apa, ngasih kado. Jadi kebanyakan bajunya anak saya itu sih, Isom Ismat itu yang pertama ya kembar itu kebanyakan hadiah, lebih banyak daripada yang saya beli. Serius, ya. Nggak, ini jangan terus kalian jadikan pengalaman ini sebagai patokan. Nanti juga ada hadiah gitu. Nanti kalau kita udah nikah ada hadiah. Enggak kayak gitu. Setiap orang rezekinya beda-beda. Tapi yang jelas pasti Allah memberikan dari arah tidak terduga-duga itu benar. Min haitsu la yahtasib itu benar. Ya. Jadi jangan takut. Jangan takut miskin. Tapi bukan mencari kekayaan dengan menikah, tidak. Tapi jangan takut miskin. Ustadznya sanguinis banget. Sanguinis. Sanguinis itu berarti suka bawa sangu ya kalau kemana-mana ya. Oh, bukan. Eh, Eskalasi amal. Nih teman-teman sekalian ya, dari bawah ke atas ya. Dari amal yang sedikit karena dulu hanya sendirian, apa-apa sendirian, zikir sendirian, ngafal sendirian, kepada amal yang lebih banyak dan lebih bermanfaat. Dulu tahajud sendirian, sekarang bisa berjamaah. Tapi sebetulnya lebih abdul sendirian. Ya, Rasul juga tahajud sendirian kok. Ya Aisyah dibangunin buat sholat, tapi tidak berjamaah. Terus eh, saling mengingatkan dalam ibadah-ibadah. Jadi ingat, jadi dulu nih sebelum menikah nih aktif nih di Hijabers Community. Tapi setelah menikah terus lama-lama pelan-pelan menghilang. Ya mungkin karena ada amanah. Ya tapi yang rusak adalah amanah di rumah tangga nggak beres, amanah dakwah di luar di komunitas juga nggak beres. Nah ini berarti ya tanda bahwa pernikahannya tuh nggak berkah. Karena apa? Tidak bertambah. Karena berkah itu kan ziyadatul khair fi kulli hal, ya. Jadi bertambahnya kebaikan dalam setiap apapun, dalam segala sesuatu. Jadi berkah itu bisa jadi ada yang berkurang tapi pasti ada yang bertambah. Ya. Jadi mungkin kita agak menghilang di hijabers community tapi nanti di keluarga ternyata lebih maksimal. Jadi seperti itu berkah. Tapi kalau dua-duanya nggak nambah, hati-hati jangan-jangan nggak berkah. Terus juga bisa saling mengingatkan dalam kebaikan-kebaikan pasti tadi ya. Terus apa namanya sudah ada ladang amal baru ya, yaitu menyayangi suami, menyayangi istri itu adalah amalan. Itu adalah ibadah. Menyenangkan suami, menyenangkan istri itu adalah ibadah. Jadi eh, kalau kita mau
membedakan ya antara orang yang sudah menikah dengan tidak menikah, itu luar biasa beda. Makanya kenapa menikah itu separuh agama. Karena segala sesuatu yang dulu kalian belum boleh lakukan sebelum menikah, di dalam pernikahan itu menjadi pahala. Ya. Rindu, entah pada siapa dan entah di mana. Ih, ngapain lu, kurang kerjaan amat sih. Ya jalanan aja situ, ya bermanfaat daripada rindu pada siapa, entah siapa dan entah di mana. Meskipun kita tidak bersama, tapi setidaknya sekarang kita sedang melihat langit yang sama. Aduh, bikin sakit perut aja. Ya, jadi dulu rindu-rindu itu tidak boleh ya. Ya, rindunya boleh, tapi kemudian untuk diekspresikan sampai kemudian berlebihan itu tidak boleh. Dulu membelai-belai itu nggak boleh. Dulu mencintai dalam diam itu menyakitkan. Dulu ya yang dulu-dulu tidak boleh, sekarang setelah menikah jadi boleh dan berpahala. Tuh ya. Cubit-cubitan berpahala, senggol-senggolan, tonjok-tonjokan itu berpahala. Pukul-pukulan. Kan ada ya cewek itu kalau ketawa sambil mukul, sakit lagi mukulnya. Pak, 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 pak. Ada nggak gitu? Kesel banget sama kayak gitu ya. Itu dulu diajarin apa sih sama orang tuanya, nggak ngerti gua. Ya gitu ya. Jadi eh, amalan sedikit kemudian jadi banyak. Idealnya gini teman-teman sekalian. Nah, saya bikin gini ya. Jomblo sholat sendirian, menikah sholat berjamaah. Tapi sholatnya tetap ya di masjid ya. Ini sholat berjamaah, sholat wajib berjamaah itu ketika dalam kondisi-kondisi tertentu, pandemi. Ya kemarin pandemi saya jadi imam sholat tarawih di rumah selama 1 bulan penuh. Bosan banget tuh. Jadi teruji saya tuh. Jadi jelas hafalan saya pada banyak bolong-bolong tuh gara-gara tarawih di rumah. Ya kan kita malu ya sama istri ini, surat itu aja gitu kan, pasti istri negor, bang suratnya ganti apa bang, ya besok ganti ya. Awalnya bagus ya, awalnya surat panjang tapi ternyata cuma 1 ayat. Yasin wal Qur'anil Hakim, Allahu Akbar. Ya sama aja bohong itu mah, ya udah kulhu lagi aja bang gitu. Nah terus kemudian ketika jomblo itu makhluk individu, ketika menikah makhluk masyarakat. Buat ibu-ibu maupun bapak-bapak, ingat ya, Anda ketika masih ngekos, masih ngontrak, masih jomblo ini itu nggak bakal diperhitungkan. Ada panitia kurban, Anda tidak tergabung, nggak bakal ditanyain. Ada gotong royong, Anda tidak bergabung, nggak bakal ditanyain. Ada tetangga nikah nih, biasanya di Jawa, di desa-desa, tetangga nikah pada masak-masak, situ nggak muncul, nggak bakal ditanyain. Tapi kalau sudah menikah, bapak-bapak kok nggak ikut ronda, bapak-bapak nggak ikut gotong royong, nggak ikut rapat RT, nggak ikut rapat masjid, ibu-ibu nggak ikut PKK, nggak ikut arisan, ada senam malah dinyinyirin, itu kan nggak syar'i. Aduh, Anda ini makhluk masyarakat ketika sudah menikah akan jadi banyak omongan. Ya, apalagi kan biasanya memang mulut tetangga itu jauh lebih tajam daripada pedang. Ya, jadi karena itulah teman-teman sekalian harus menyesuaikan diri jadi makhluk masyarakat sejak sekarang. Bergabung di komunitas masyarakat, bergabung di kumpulan masyarakat, ya, arisan, pengajian dan lain sebagainya itu juga bergabung. Selama jomblo rezeki sedikit, setelah menikah rezeki bertambah. Jadi rezeki itu sebenarnya sudah Allah tetapkan ya. Nah, baik ketika sudah menikah, rezekinya itu tadi tergabung. Jadi ada bapak, ada kepalanya lebih banyak, maka kemudian setiap kepala punya rezeki masing-masing. Iya, semua begitu sih merasakan, nggak cuma saya. Teman-teman yang lain juga begitu. Setelah punya anak gajinya naik, ya. Bukan nggak, atau kadang gajinya nggak naik, tapi ada penghasilan lain yang lebih menguntungkan, lebih besar dan seterusnya. Banyak yang seperti itu, jadi nggak usah ragu, nggak usah takut. Ya, dan semua menikah itu adalah proses. Nah, juga ketika menikah itu masalah juga semakin banyak, tapi karena kita sudah berdua, sudah ada temannya, itu juga makin mudah untuk menyelesaikan masalah. Lalu kemudian yang ketiga adalah masuk surga sekeluarga. Ya,
Pertama, bertambahnya kebahagiaan. Kenapa masuk surga sekeluarga gitu kan? Ya karena apa? Pertama kebahagiaan. Karena bahagia jadi lebih sehat, lebih seger, lebih semangat, lebih bertanggung jawab. Ya, dengan bertambahnya kebahagiaan, ya akhirnya sadar, ya Allah, ini Allah kasih saya istri yang begini, anak yang seperti ini, Masya Allah. Luar biasa beruntungnya saya. Akhirnya jadi punya rasa tanggung jawab yang lebih besar daripada sebelumnya. Karena punya tanggung jawab lebih besar, maka kemudian sadar bahwa perlu memperbaiki diri menjadi lebih semangat beribadah. Ya, banyak ya sebelum menikah luntang-lantung nggak jelas, kerjaannya joget-joget di diskotik gitu kan, ikut konser, tawaf di konser, ya, tawaf di konser coba. Terus melakukan hobi, membabi buta, sholat aja lupa. Nah, kalau sudah punya anak, biasanya ada kesadaran-kesadaran tersendiri. Yang rokok, mulai berhenti rokok. Yang sering minum, mulai berhenti minum. Mulai sering datang pengajian, ya. Mulai karena mulai sering masuk angin, mulai sering gampang masuk angin. Terus pokoknya mulai berubah. Biasanya titik baliknya ketika menikah. Meskipun nggak semua, tapi banyak yang kayak begitu. Ya, coba lihat artis-artis juga kayak gitu. Banyak titik baliknya setelah menikah. Pakai hijab lah, ikut pengajian lah, ikut aksi sosial dan seterusnya, itu banyak juga. Ya, karena lebih semangat ibadah, akhirnya lebih fokus. Lebih fokus kemana? Lebih fokus kepada hal-hal yang bermanfaat dan bikin kita masuk surga. Ya, yang lain-lain udah lupa. Aduh, diajak kopi sama teman, aduh. Halo, Ustadz agak freak deh. Ngapain yang nggak berfaedah itu males ya. Lebih menjadi anak yang bermanfaat, lebih hebat daripada kita, lebih pintar daripada kita, lebih sukses daripada kita. Lebih fokus untuk merawat cintanya, lebih fokus untuk mencari nafkah dan seterusnya. Kemudian karena lebih fokus ini, lalu akhirnya menjauhkan diri dari hal-hal yang nggak berfaedah, ya, nongkrong dikurangin, hobi-hobi dikurangi, ya bukan hobi, ya mulai dosisnya mulai berkurang, ya. Kalau kemarin hampir setiap pekan naik gunung, sekarang ya dikurangin sebulan sekali, dikurangin jadi 2 bulan sekali, dikurangin jadi setahun sekali, dan seterusnya. Karena sudah ada yang lebih kita fokuskan. Nah, makanya biasanya semakin tua, apalagi sudah menikah teman-teman sekalian, circle teman pertemanan semakin sempit, ya. Semakin dia aja temannya. Jadi sudah semakin sempit circle pertemanannya. Kenapa? Karena kita sudah mulai berpikir mana yang mendukung, mana yang menggembosi, mana yang bikin kita sukses, mana yang bikin kita rugi, mana yang bikin kita maju, mana yang bikin kita mundur dan stagnan. Ya, jadi kita lebih menjauhkan diri dari hal yang tidak berfaedah. Dan kemudian karena itu semua kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ini teman-teman juga mengalami ketika Anda nanti sudah menikah, ya. Amin ya rabbal alamin. Kalau di hadapan Allah kita sudah dianggap pantas menjadi makhluknya, apalagi hanya untuk sekadar menikah. Oke? Begitu. Saya tidak banyak-banyak, tadi saya sudah janji nggak banyak-banyak ngasih materi. Nanti selebihnya silakan di sesi tanya jawab ya. Adapun teman-teman kalau pengen tahu soal memataskan diri, ya ini tadi aja. Indikatornya tadi 3 hal tadi. Mau dibawa kemana? Nah, perbaiki diri dari lini-lini tersebut supaya nantinya kita lebih siap dan lebih bisa berjalan lebih jauh ketika sudah menikah, sudah berada di pelaminan. Ya, begitu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku lupa lihat astagfirullahaladzim. Saya kembalikan dulu ke Mbak Diandra. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Ustadz Zaki atas ilmu yang sudah disampaikan kepada kita. Berikutnya mungkin langsung sesi tanya jawab aja ya Ustadz ya. Ini kebetulan sudah ada satu pertanyaan yang masuk. Untuk teman-teman yang mungkin belum sempat tadi mau bertanya, bisa langsung di kolom chat box. Aku bacakan yang udah masuk dulu ya Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan jodoh dan apabila Allah telah menetapkannya, namun jika tanpa usaha apakah kita bisa mendapatkannya? Dan apakah
jika beda agama bukan jodoh, lalu bagaimana jika sudah terlanjur menikah? Aduh, aduh, aduh. Berat ya, Ustaz, ya, untuk pertanyaan pertama. Aduh, aduh. Berat. Jodoh itu ya memang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi salah satu yang ditetapkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz ya. Sebelum kita lahir itu adalah jodoh. Ya. Jadi siapa jodoh itu? Jodoh itu yang kita benar-benar sudah mengikatnya dengan pernikahan. Satu itu. Yang kedua, apakah jodoh itu ada durasinya? Ada. Jangan saya deh. Misalnya siapa ya? Si Budi menikah dengan siapa ya? Si Budi menikah dengan si Sari. Ya. Lalu kemudian ternyata Sari meninggal dalam waktu 2 tahun mereka menikah. Akhirnya Budi menikah lagi dengan Saru. Ya Saru bahasa namanya nggak bagus banget. Sarah ya. Ya, dengan Sarah. Nah, terus ternyata dengan Sarah itu langgeng sampai Budinya mati duluan. Nah, berarti di Lauhul Mahfuz jodohnya Budi ada dua, yaitu Sarah dan Sari, Sari dan Sarah. Ya. Nah, kalau cerai juga sama. Kalau menikah lagi juga sama. Kalau poligami juga sama. Jadi bisa jadi jodoh kita lebih dari satu dan lebih dari dua bisa jadi. Dan itu sudah Allah catat di Lauhul Mahfuz. Durasinya juga seperti itu. Kedua. Ketiga, apakah ketika nanti di surga kita bersama dengan jodoh kita di dunia? Nah, tergantung apakah jodoh kita di dunia itu juga masuk surga atau tidak. Kalau jodoh kita masuk surga, maka kita akan bersama jodoh kita di dunia. Kalau jodoh kita tidak masuk surga, maka nanti Allah akan pilihkan yang buat kita yang sesuai. Kalau laki-laki kan dengan bidadari itu ya, kalau perempuan dengan bidadara. Terus, apakah kalau misalkan seorang perempuan pernah menikah beberapa kali dengan laki-laki, itu sama siapa nanti ketika di surga? Masa sama empat-empatnya kan nggak mungkin misalnya gitu ya, sudah menikah 4 kali. Nah, maka nanti saya mengambil pendapat beberapa ulama bahwa mereka akan bersama dengan laki-laki yang paling soleh, ya, dengan laki-laki yang paling soleh yang masuk surga, gitu, gitu ya. Kalau beda agama, apakah dia termasuk jodoh? Wallahu a'lam bishawab. Karena apa? Karena mereka kan pernikahannya juga nggak dianggap sah dong di mata agama, di mata Allah, ya. Tapi wallahu a'lam, bisa jadi mereka adalah jodoh, tapi dalam kondisi Allah tidak ridho. Kalau terlanjur gimana? Nikah beda agama terlanjur terus akhirnya ya udah deh di apa namanya aku masuk Islam aja deh misalnya kayak gitu. Maka diulang pernikahannya. Terus yang kemarin gimana? Dosa dong? Enggak, insya Allah. Allah Maha Pengampun. Jadi yang kemarin sudah dihapus. Kalau sudah menikah dengan cara Islam diulang ya dengan cara Islam, insya Allah sudah terhapus dosa-dosa yang kalian lakukan kemarin. Baik, alhamdulillah. Berarti Ustadz tadi kan sempat dimention kalau pasangan kita nggak masuk surga tapi kita masuk surga, maka kita nanti akan dipilihkan jodohnya oleh Allah gitu Ustadz ya. Ya. Nah, kalau misalnya kita request gitu Ustadz, bisa nggak sih kayak, ya Allah aku mau jodohku yang di dunia dong untuk nemenin aku di surga gitu. Itu mungkin nggak Ustadz? Gimana? Aku mau nikah. Request gitu. Aku request jodohku yang di Oh, dunia kemarin ya Allah gitu untuk menemani aku di surga gitu iya boleh, misalnya. itu kan makanya tadi saya bilang, kalau misalkan jodoh kita itu yang ada di dunia itu dia masuk surga, nanti jaga jodoh kita juga di akhirat. Hmm. Nah, jadi boleh nggak kayak gitu ya? Boleh kita berdoa supaya kita masuk surga sekeluarga gitu. Oke, baik. Kalau gitu insya Allah semoga terjawab ya Mbak yang tadi bertanya. Kemudian aku lanjut ya Ustadz. Ada pertanyaan lagi. Baik. Jadi ini ada pertanyaan Ustadz. Jika orang tua saya berikhtiar dengan cara datang ke Ustadz, kemudian saya diberikan air putih yang sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana sikap saya sebagai anak untuk meyakinkan orang tua bahwa jodoh itu akan datang di waktu yang tepat gitu, karena saya sendiri masih memantapkan diri untuk menikah. Boleh tanggapannya, Ustadz? Ada aja. 2020 loh ini 2020. Banyak yang ngadi-ngadi. Gak ada itu tuntunannya ya. Air minum dibacaan Quran itu kecuali buat ruqyah.
Jangan-jangan sebenarnya kamu diruqyah tuh. Cuma ngeles aja emaknya ya. Bilang ini biar dapat jodoh gitu. Padahal sebenarnya lagi diruqyah. Ada itu kayak gitu, nggak ada ya. Jadi kalau misalnya kayak gitu, terus gimana sikap kita sebagai anak? Ya udah, yang itu apa namanya, yang itu diminum tapi minumnya di dalam kamar ya. Jadi digelek buang gitu. Jadi nggak ditelan. Eh, aduh, saya juga masih agak susah. Jadi gini ya teman-teman sekalian, persiapan kita menikah itu bukan cuma diri kita, tapi juga dengan orang tua kita. Artinya kalau misalnya orang tua kita sudah bisa kita komunikasikan secara syar'i bahwa inilah yang syar'i, ini sesuai dengan syariat, itu kamu sudah siap menikah. Tapi kalau misalnya belum, ya, maka harus banyak ngobrol sama orang tua, harus banyak diskusi sama orang tua. Makanya banyak-banyak berbicara sama orang tua bukan cuma soal nikah dan soal duit, tapi juga soal hal-hal yang berkaitan dengan hal yang lain. Ya, ya sekedar ngomongin kok sekarang tanah mahal-mahal ya mah ya, gitu. Sekedar ngomongin kok sekarang rumah mahal-mahal ya pak ya, itu juga nggak masalah. Jadi yang diomongin sama orang tua itu bukan cuma nikah doang. Ya terus bilang, mah gimana sih nih, kalau bikin ini kok selalu keasinan ya Maya, kenapa ya Maya? Itu. Jadi nggak usah terlalu dibahas tentang itu. Baru kita masukkan syariat Islam ke situ, kita ajarkan. Oh iya, luar biasa ya kesempurnaan Islam ya, mengatur tentang hak-hak orang dalam kepemilikan tanah misalnya kayak gitu. Sehingga nggak ada lagi harga-harga seperti ini kan kayak gitu. Oh iya, orang tuanya nanya, emang gimana kalau dalam Islam tuh kan keren. Jadi caranya elegan. Jadi kalau kita udah cekokin sama ayat Quran gitu, bagaimana ceritanya kita mau nolak kan susah. Mau kita minum terus kita sembur apa? Puh, sembur. Kayaknya kan nggak mungkin, nggak sopan ya. Jadi ya udah sih kalau saya lebih baik kalau yang sudah seperti itu ya tadi ya izin aja minumnya di dalam atau di luar gitu. Atau misalnya sekarang alasannya bisa corona ya. Wah dibacain corona sama ustaznya, kalau ustaznya nyebar virus gimana nih di dalam air nih. Ya dan lain sebagainya, bisa dengan alasan-alasan lain. Atau misalnya dengan alasan mau kamar kecil dulu gitu. Terus kamar kecil akhirnya kalian mengunci diri terus tiba-tiba pura-pura pingsan di situ. Ya gimana pokoknya dengan segala cara bisa pulang. Tapi kalau misalnya kepaksa banget ya udah diminum apa namanya diminum aja tapi jangan ditelan. Ngerti nggak? Kan bisa ya kita cuma gitu tapi nggak ditelan. Ya sebisa mungkin jangan diminum. Tapi kalau terpaksa banget ya udah kita baca doa minta perlindungan kepada Allah supaya nggak kena. Jangan-jangan diguna-guna tuh di situ. Kita juga nggak tahu kan isinya apa kan. Dibacain Quran, Quran ayat apa dan tujuannya apa itu kan bisa aja. Ya bisa aja mereka rekayasa. Itu ya. Jadi semangat buat yang harus ngobrol sama orang tua, harus meyakinkan orang tua dari sekarang banyak-banyak diajak ngobrol ya. Dari sekarang banyak-banyak diajak diskusi. Dari sekarang banyak-banyak diajak jalan-jalan ya supaya satu server gitu. Baik, kalau gitu. Berarti intinya mantapkan diri jangan cuma diri sendiri tapi sama orang tua juga ya Ustadz ya. Betul sekali. Baik, kalau gitu. Aku lanjut pertanyaan berikutnya. Ini ada mungkin pasangan Ustadz yang bertanya, saya mau tanya apa yang seharusnya sebaiknya dilakukan oleh pasangan dalam Islam ketika mengetahui bahwa salah satu pasangan kita tidak bisa memiliki keturunan, tapi orang tua dan mertua itu udah pengen banget punya cucu. Nah ini masalahnya dengan mertua nih mungkin ya Ustaz ya. Aduh, aduh, aduh. Yang pertama kita harus mengupayakan, ya, upayakan. Jadi upayakan itu pertama pasti pengobatan. Yang kedua doa ya, kemarin doa sudah di pertemuan pertama, Rabbila tadarni fardan wa anta khairul warithin, itu juga doa supaya kita cepat punya anak. Apa namanya? Pengobatan, kemudian doa, kemudian dengan ikhtiar. Itu juga, itu dulu. Nah, terus orang tua pengennya punya cucu. Apakah harus diceraikan dan sebagainya? Ya kita kasih penjelasan baik-baik kepada orang tua. Karena bercerai karena tidak punya anak itu saya tidak menemukan tuntunannya ya. Bahkan para nabi aja ya, Nabi Zakaria itu kalau mau cerai wajar-wajar aja dong. Kalau dia nabi
Masa nggak ada yang lanjutin? Kan gitu. Sebentar. Masa nggak ada? Ini bapak saya lagi WA. Ya, silakan Ustaz. Nggak enak ya, orang tua. Teman-teman bisa sambil tulis pertanyaan-pertanyaan lainnya ya di kolom komentar, nanti akan dipilih oleh tim panitia untuk dibacakan di sesi ini. Baik. Oke, lanjutin ya. Tadi deh ikhtiar, sorry, doa, kemudian diperiksa di pengobatan ya, lakukan pengobatan. Tentu saja pengobatannya sesuai syariat. Jadi kalau dibacain Quran tadi, terus apa disuruh puasa muti, disuruh puasa 40 hari, nggak buka-buka itu jangan. Terus apa namanya pengobatan yang sesuai dengan medis dan syariat. Yang kedua adalah tadi doa, dan ketiga adalah ikhtiar. Ya, kita jelaskan kepada orang tua, Pak, Bu, nggak ada tuntunannya. Apakah kalau saya kemudian bercerai dan menikah lagi dengan orang lain, pasti punya anak? Kalau nggak punya anak juga gimana, Bu? Pak, kalau tanggung jawab. Ya, enggak kan, pasti kan. Pernikahan bukan main-main gitu loh. Jadi memang Allah itu belum kasih amanah kepada kita gitu loh. Ya, jelaskan kepada orang tua seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya orang tua tetap ngotot, Bapak sama Ibu ya doakan saja. Kami sudah berupaya, ya sudah melakukan berbagai hal gitu. Masih ngotot juga, ya udah pura-pura kesurupan aja. Ya, pura-pura kesurupan, wah, teriak-teriak gitu kan. Terpanik sendiri mereka. Itu ya. Ya nggak ada solusi lain. Apa kita kabur, apa kita durhaka kepada orang tua, nggak boleh. Ya karena wajar sekali kalau orang tua pengen punya cucu, itu wajar. Ya, artinya ini sesuatu yang lazim. Tapi bagaimana kita membahasakannya? Kita juga doakan orang tua kita, jangan buat diri kita doang. Doain orang tua kita, mertua kita doain. Ya supaya luluh hati mereka, supaya mereka diberikan pemahaman. Di samping kita juga berdoa supaya mendapatkan keturunan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Baik, kalau gitu intinya harus tetap ikhtiar ya Ustadz ya. Betul. Nggak cuma ikhtiar ketika untuk mendapatkan jodoh, tapi juga ikhtiar ketika sudah menjalankan pernikahannya gitu Ustadz ya. Siap. Baik, Betul. kalau gitu. Aku lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Ini ada yang menyinggung masalah mapan nih Ustadz. Yap. Jadi pertanyaannya adalah sebenarnya minta solusi gimana solusinya ketika kita merasa sudah siap menikah nih dan jodohnya pun sudah ada gitu, dan sunahnya kan harus disegerakan ya Ustadz ya. Namun orang tua masih menahan karena dirasa belum mapan nih versi orang tua. Nah, itu gimana solusinya dan bagaimana cara menyikapinya Ustadz? Nah, betul, ini pertanyaan bagus. Ya, belum mapan versi orang tua. Tadi saya juga lupa membahas ini ya, untuk ada yang nanya. Alhamdulillah. Jadi gimana kalau belum mapan versi orang tua? Nah, makanya kita kalau ngobrol sama orang tua tuh pakai kacamata orang tua. Jadi kalau kita ngobrol sama orang tua, itu pakai kacamata orang tua. Kenapa? Karena orang tua sama anak muda biasanya beda ya. Beda. Kalian mau kuliah aja dulu pasti debat sama orang tua. Ada yang keras debatnya, ada yang nggak keras. Misalnya kayak gini, Pak, mau kuliah di mana? Di UGM. Jurusan apa? Antropologi. Antropologi itu apa? Belajar apa itu? Nanti kerja jadi apa? Bisa jadi PNS apa enggak kan gitu? Pertanyaan orang tua kan? Kan kalau kita pertanyaan, kita kan jawabannya masih idealis. Pak, yang penting itu bukan kerja di mana, bukan PNS atau tidak. Yang penting kita tuh mengkaji ilmu-ilmu. Allahu Akbar gitu kita. Tahu takbir lagi di situ kan. Ya. Jadi kita harus pakai kacamata orang tua. Kita harus pakai frame-nya orang tua. Jadi kita harus menyesuaikan diri dengan pikiran orang tua. Misalnya begini, Pak, menurut Bapak kalau mapan itu kira-kira yang segimana sih? Terus bapaknya bilang punya motor, punya mobil, punya rumah misalnya. Pak, Bapak dulu pas nikah begitu nggak? Tuh. Oh, Bapak dulu nikah begitu. Gimana caranya Pak bisa seperti itu? Nah, gini caranya gini. Itu kan zaman dulu Pak. Nah, zaman sekarang gimana Pak kira-kira? Yo kamu mikir sendiri dong, kamu kan ya gini-gini. Itu masalahnya Pak. Jadi saya belum bisa mikir sendiri Pak, mimpi basah aja baru kemarin gitu. Ya, jadi jelasin. Jadi ngobrol nih sama orang tua, rapat, musyawarah sama orang tua. Oh gitu ya Pak ya. Jadi terus minta doanya ya Pak ya supaya dapat dapat seperti yang menurut Bapak seperti itu. Gitu.
Nah, kalau udah doain sama orang tua, yakin dapet deh. Orang tua tuh doanya nggak pernah meleset kok. Emang kalian seperti sekarang bisa sukses, punya HP, punya laptop, gaji di atas UMR, emang karena doa siapa? Doa orang tua itu, bukan doa gebetan. Bukan doa mantan, bukan doa pacar kalian, itu doa orang tua. Pacar kalian siapa? Kalian dirawat dari kecil sampai besar sama orang tua bagus-bagus. Pacar kalian, aku akan mencintaimu. Yeah, pret, lu siapa? Nggak ada kebahagiaan dari pacar tuh, nggak ada, teman-teman sekalian ya. Kebahagiaan itu dari orang tua. Kita hidup ada gara-gara orang tua. Wasilahnya lewat orang tua. Tiba-tiba udah gede lu bilang, aku tak bisa hidup tanpamu, say. Aduh, aku tidak akan bahagia tanpa bersamamu. Aduh, kamu lahir tanpa dia kok. Kamu makan tanpa dia, kamu sekolah tanpa dia, SPP bukan dibayarin dia. Kok tiba-tiba ngomong begitu? Jadi orang tua kita ajak ngobrol, kita jadikan orang tua itu sebagai sayap. Sayap kanan dan sayap kiri. Kalau salah satunya nggak ada, kita nggak bisa terbang. Kalau tidak ada sayap, kita nggak bisa terbang. Ya, kita jadikan orang tua itu, doa orang tua adalah hal paling penting dalam hidup kita. Nah, kita ajak ngobrol seperti itu. Kita samakan, Fred. Jadi jangan, Pak, saya mau nikah. Kamu punya apa? Pak, nikah kan proses. Kamu ngajarin bapak. Pak, kamu gampar sama bapaknya. Sembarangan proses lu. Bapak capek-capek membesarkan kamu bilang proses-proses gitu kan. Dulu kamu minta es krim, minta sampai nangis-nangis, gak bilang proses. Gitu. Sekarang bilang proses. Ya, jadi jangan diceramain orang tua itu. Pulang-pulang udah pakai hijab lebar, pakai cadar. Aduh nak, kenapa kamu pakai kayak begini, kayak teroris aja. Ibu nggak ngerti agama. Jangan kayak begitu ya Allah. Ya, yang bikin kita ngerti agama juga ibu kita. Karena kita dikasih makan, karena kita diajarin sholat. Ya, meskipun ibu kita nggak ngerti agama, kita ajarin. Makanya ngobrolnya itu yang enak, yang hangat. Ya, jadi bisa hati ke hati, bisa dari pikiran ke pikiran. Kita ajak ngobrol gimana cara mencapai itu, gitu. Nah, dulu apa gitu enggak? Tidak, Bapak tidak seperti itu. Ya, kalau Bapak tidak seperti itu, izinkan saya, Pak, untuk juga bisa meniti perjuangan seperti Bapak. Tuh orang tua tuh merasa, iya, gue orang tua dihargai banget, gitu. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong sama orang tua itu menganggap bahwa orang tua nggak ngerti, dasar boomer gitu, itu akan mental. Kita jadikan orang tua itu sebagai satu panutan, sehingga ketika kita ngomong dia terbang duluan. Nah, pas dia terbang itulah kita ambil kesempatan untuk ngomong, ya. Kalau lagi terbang gitu dia seneng kan. Kita jadikan panutan. Bapak dulu nikah itu punya rumah, belum, masih kontrak. Nah gitu Pak. Jadi berdasarkan kesuksesan Bapak dan Ibu punya rumah tangga, aku juga pengen seperti itu. Ya, gitu. Jadi kan keren. Seperti itu ya, semoga bisa menjawab. Baik, alhamdulillah. Mungkin bisa jadi satu saran ya Ustadz. Aku pernah dengar kalau misalnya mau ajak diskusi atau ngomong serius itu bisa ada di beberapa kesempatan kayak misalnya diajak makan atau diajak liburan itu Hiburan. Ya. lebih lebih gampang masuk biasanya apa yang akan kita sampaikan. Semoga terjawab ya Mbak yang tadi Kalau emak bertanya. saya pas lagi masak. Oh, mungkin lagi bantuin ngiris bawang Oh, atau oh, kupas gitu iris ya bawang. sambil ngobrol. Tapi padahal padahal topiknya dalam, cuman karena kita bawanya santai mungkin Ya. lebih bisa masuk. Baik, kalau gitu. Lebih spesifik kalau ibu saya pas giling pempek. Baik, baik. Berikutnya aku ada pertanyaan lagi, Ustaz. Um, ini mungkin mapan juga, Ustaz, tapi bukan dari sisi orang tua, tapi dari sisi calon pasangannya. Jadi ada ukti yang didatangi oleh seorang laki-laki dengan niat serius, tapi kemudian calonnya ini meminta waktu selama 1 tahun untuk bisa menikah katanya. Padahal dari kita sudah minta untuk disegerakan karena kedua orang tua sudah merestui. Namun si laki-laki minta ditunda sampai 1 tahun karena alasan pekerjaan. Nah, sebaiknya bagaimana Ustadz jika dilanjutkan hubungan tersebut selama 1 tahun ini bagaimana sebaiknya gitu? Kalau saya sih mau jawab cari yang lain aja. Wah, baik. Tapi saya yakin bukan jawaban itu yang diinginkan. Iya, benar, Ustaz. Susah, Karena Ustaz, cari pasti yang lain soalnya kan. orang bertanya itu pasti nggak, pasti biasanya orang bertanya itu sudah tidak siap dengan jawaban yang tidak dia inginkan gitu. Jawaban dari saya itu cari yang lain. Baik, langsung. Atau uh,
Jadi kita bilang, kita punya prinsip, saya mau cari, mendingan saya cari yang lain. Saya juga dulu begitu menikah. Ini saya punya segini, kalau misalnya nggak terima saya cari yang lain. Apa susahnya sih? Terus, ya diterima. Jadi artinya kita juga harus punya prinsip, perempuan juga harus punya prinsip. Ya. Tapi kalau misalnya halnya itu memang tidak bisa ditawar lagi. Setahun beneran setahun kagak. Kamu percaya nggak sama laki-laki? Setahun beneran setahun enggak? Atau jangan-jangan setahun tambah sebulan? Setahun 11 bulan, ya 2 tahun itu mas sama aja bohong. Kan setahun juga, satu tahun 11 bulan mas setahun juga. Ya, setahunnya kapan? Jadi kalau kamu masih tetap mau melanjutkan, satu pastikan deadline-nya kapan. Ini harus pasti. Kalau lewat cari yang lain. Satu. Yang kedua, kalau misalnya sudah lamaran, sudah ngasih apa segala macam, gitu ya, jadi hak milik. Jangan minta kembali. Kok materai banget, ibu doa amat. Ya, kamu kan mau meminang saya menjadi istrimu, ya kamu harus punya komitmen. Jadi apa yang sudah dikasih, enak banget kayak komitmen zaman sekarang pacaran syariah itu, ya. Aku akan menikahimu tahun depan, tapi nggak pernah ngasih komitmen apa-apa, cuma ngomong kayak begitu. Ya, misalnya ngasih cincin apa ngasih perhiasan, bilang ini kalau batal nggak balik, hangus ya. Gimana? Oh jangan seperti itu matre, ya emang saya matre. Ya kalau nggak mau cari aja yang lain gitu. Jadi tegas, jangan bucin. Kalau sudah mau menikah itu harus pasti, harus jelas semua ya. Jangan bucin, ya aku percaya sama kamu, jangan. Ya, harus jelas. Karena sekarang itu segala sesuatu bisa diperkarakan. Hati-hati, ya. Jadi tadi satu deadline-nya kapan, yang kedua ya komitmen, hangus, ketiga step by step yang akan dia lakukan apa? Minta, perjelas. Kamu benar kerja 1 tahun lagi, apa sih yang mau kamu capai? Perjelas. Jangan-jangan dia fuckboy masih mau berpetualang dulu selama 1 tahun. Ya. Jadi step by step-nya harus kamu minta. Plan-nya apa? Dia dalam 1 tahun tuh ngapain? Ya, apakah dia meningkatkan gaji, meningkatkan kinerja, atau ada tugas di luar kota? Jelasin. Gitu. Jadi jangan cuma setahun, ya udah terima deh setahun, nunggu sampai setahun, tau-tau nikah sama yang lain. Ya, nunggu sampai setahun, tau-tau dia ketabrak kereta, mati. Ya, nggak jadi nikah. Ya, ada yang kayak gitu. Ya, yang mati tapi nggak ketabrak kereta sih, ada macam-macam matinya karena macam-macam. Gitu ya. Deadline satu, kedua tadi apa? Komitmen. Ya, apa yang bisa dikomitmenkan sama dia? Ketiga, plan dia. Plannya seperti apa? Ya, kalau bisa dikasih secara rinci, ya, dibikin, diketik, di print secara rinci kasih. Kalau bisa, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Atau yang keempat, cari yang lain. Lagi ya, yang penting itu. Itu ya. Semoga Baik, bisa menjawab. baik kalau kalau calonnya bilang, aduh kok kamu ribet, langsung aja ke langkah keempat ya Ustaz, cari yang lain langsung. Mesti Betul. tegas berarti. Oke, baik. Berikutnya aku bacain lagi ya Ustaz. Jadi ini ada salah satu ukti jauh nih dari Batam katanya. Um, Beliau ini memiliki gen kanker dari almarhumah ibu saya. Jadi saya agak takut untuk menikah karena saya takut jika nanti menikah saya akan meninggalkan anak dan suami saya duluan. Bagaimana ya Ustadz, karena sampai sekarang saya masih belum sembuh atas kehilangan ibu saya katanya. Jadi Oke, sebentar. beliau ini punya keturunan kanker dari almarhumah ibunya dan sampai sekarang takut untuk menikah karena takut akan meninggalkan keluarganya duluan gitu. Trauma ini berarti ya. Gimana ya? Gen kanker di almarhum ibu dan jadi takut menikah karena takut nanti akan meninggalkan anak dan suami. Takut mati itu termasuk dalam penyakit wahan. Hmm. Apa penyakit wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya, cinta dunia dan takut mati. Mati itu pasti. Ya, jadi nggak usah terlalu dipusingkan. Bisa aja yang mati suami kamu duluan. Maaf, nggak. Ya, maksudnya maksudnya nggak ada yang menjamin. Ya, kelahiran, kematian itu nggak ada yang menjamin. Jadi gini loh, trauma itu kan kita kan kalau trauma, saya bukan ahlinya ya. Jadi
untuk menghilangkan trauma seperti apa, saya bukan ahlinya. Cuma yang jelas pastikan trauma itu bisa diobati. Ya. Bisa diobati dengan berbagai cara. Lagi-lagi saya bukan ahli, jadi saya tidak berhak untuk berbicara di sini, takut menyesatkan. Yang jelas satu, trauma bisa diobati. Maka datangilah orang-orang yang bisa membantu kamu mengobati traumamu. Yang kedua, yakinlah bahwa Allah itu yang menentukan hidup dan mati. Artinya nggak mungkin kita mati kalau Allah nggak ngizinin. Nggak mungkin kita mati kalau memang bukan ajalnya. Ya. Terus kan kalau gen kanker, saya tidak tahu ya itu gen kanker itu pasti nurun atau tidak, atau bisa disembuhkan atau tidak, saya tidak tahu. Cuma yang jelas coba konsultasikan ke yang ahli, ke dokter, apakah ini ya akan bisa untuk dicegah atau disembuhkan gitu ya, karena saya punya gen seperti ini, takut begini 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 begini. Jelasin aja kepada dokternya. Gitu. Jadi ketakutan itu bisa terobati dengan ikhtiar kita, ya, mendatangi orang-orang yang ahli di bidangnya masing-masing untuk bisa mengobati saja trauma kita, penyakit kita, dan seterusnya. Dan memang sebetulnya salah satu persiapan menuju pernikahan adalah memang kita tuh sudah harus tahu penyakit-penyakitnya dan tahu obat-obatnya. Ya, termasuk kamu kalau sudah kalian ini sebelum menikah, kalian punya penyakit atau tidak, bawaan atau tidak. Oh, kalau nggak punya, tanya calonnya. Punya penyakit bawaan atau enggak, bengek, asma, gitu ya, misalnya korengan, busikan, dan lain sebagainya itu harus tahu. Supaya bukan buat menolak, tapi supaya kita tahu nanti ngobatinya gimana. Gitu ya. Kalau kambuh, epilepsi dan lain sebagainya, kita tahu cara ngobatin seperti apa. Ya. Jadi trauma itu bisa diobati, percayalah ya. Dan semoga itu bukan tanda penyakit waham ya, takut mati, tapi itu memang karena ada sebabnya takut mati, karena tadi karena almarhumah ibu. Tapi kan percaya aja, buktinya apa namanya, banyak kok yang punya seperti itu tapi masih bisa hidup, masih bisa sehat dan lain sebagainya, karena nggak ada yang menjamin sih. Ya, yang penting juga kita jaga kesehatan ya, supaya kalau kita mau mati pun nggak nyusahin orang gitu. Seperti ya, kalau mati nggak nyusahin orang, tahu kan maksudnya? Ya, jadi mati tinggal mati aja kayak gitu, tinggal kubur gitu. Jadi nggak bikin repot dan lain sebagainya. Gitu ya, datangi ahlinya, ya, disembuhkan traumanya, disembuhkan penyakitnya. Semoga Allah menolong, minta pertolongan terus kepada Allah, minta penjagaan terus kepada Allah, dan yakin bahwa kematian itu tidak akan datang kalau memang Allah belum memutuskan. Nah, yang paling penting ketika Anda ini takut mati duluan, bukan takut menikahnya yang digedein, tapi takut mati dalam keadaan tidak beriman tadi. Ya, jadi tingkatkan kapasitas diri, tingkatkan amalan-amalan untuk menjadi hamba yang baik. Kalau misalnya nanti mati dalam keadaan yang baik, ya. Kalau jodoh itu nggak akan kemana, jodoh itu pasti dapat, ya. Jadi jodoh itu pasti Allah kasih, sama-sama seperti rezeki. Sehingga ya mungkin kalau kamu sekarang masih takut, tahu-tahu ada yang datang, mungkin bisa mengubah pemikiran juga. Gitu. Insya Allah seperti itu. Baik, kalau gitu. Berarti diskusikan dulu ke ahlinya Ustadz ya, berarti ke dokter. Terus juga jangan sampai kita punya penyakit wahan, itu yang harus dihindari Ustadz ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan nih Ustadz dari salah satu peserta. Ustadz, bagaimana mempersiapkan diri membangun interaksi yang baik dengan suami apabila selama ini jarang berinteraksi dengan lawan jenis? Wah, Masya Allah. Ini bisa jadi salah satu kiat-kiat nih. Ya, kamu punya bapak nggak? Kalau bapak masih ada ya itu latihan sama bapak. Kalau punya adik atau kakak laki-laki, latihan sama mereka. Ya, jadi itu kayak gitu-gitu mah sebenarnya nggak perlu dilatih. Maksudnya nggak perlu harus siap banget gitu, enggak. Tapi setidaknya kita tuh terbiasa dengan pergaulan bersama dengan masyarakat kayak gitu ya, bertemu dengan masyarakat, berorganisasi, ketemu sama lawan jenis gitu, itu udah harus dibiasakan sih ya. Kita kan sering lihat ya video habis akad nikah, terus pas mau dicium tangan suaminya, istrinya nggak mau gitu kan, takut karena nggak pernah megang tangan laki-laki. Mungkin bagi sebagian orang itu keren, manis, lucu, tapi bagi saya itu sangat-sangat memalukan. Bagi laki-laki yang ada di posisi di situ, posisi dia, ya, dia giniin tangan ke istrinya yang sudah sah, terus istrinya
nggak mau gitu kan, istrinya nggak mau megang, itu memalukan gitu. Sakit hati loh laki-lakinya kalau digituin ya. Terus juga selesaikan masa kalian, masa kanak-kanak kalian itu. Maksudnya gimana? Saya sering lihat ada misalnya pernikahan ya, terus teman-teman sekolah, teman-teman kampusnya si mempelai wanita datang. Terus ngajak selfie di pelaminan. Suaminya kagak diajak. Ada yang kayak gitu. Suaminya gini, ya. Mereka selfie aja tuh berempat, berlima. Jangan seperti itu. Itu menyakitkan ya. Jadi kalau Anda datang teman kalian seperti itu ngajak foto kayak gitu, bilang sama suami ya. Kalau enggak nggak mau. Tuin ya. Kita hargai. Nah, jadi eh, nanti akan terlatih dengan sendirinya kok. Ya, jadi tidak terus terlalu dipusingkan. Tapi kalau punya anggota keluarga yang laki-laki sekarang, ini coba dilatih. Ya, dilatih sama kakak, sama adik, sama bapak. Ya, kalau yang punya adik laki-laki, punya kakak laki-laki kan biasa tahu ya. Ih, nyebelin banget sih nih ada kakak cowok, adik cowok gitu. Ya biasanya dari komunikasi, cara ngobrolnya, ya cara pandangnya itu kan pasti beda. Ya, itu dilatih dari situ. Tapi kalau misalnya nggak punya ya di organisasi dilatihnya. Artinya yang penting bagaimana menyikapi lawan jenis gitu aja. Ya, bagaimana cara berbicara dengan lawan jenis gitu aja. Nah, nanti kalau sudah ada suami itu nanti akan bisa menyesuaikan dengan sendirinya. Ya, insya Allah juga pasti suaminya juga akan menyesuaikan. Ya, yang penting kita perbaiki diri. Kalau kita perbaiki diri, jodoh kita juga akan memperbaiki diri di sana. Gitu. Baik, kalau jelas. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Berarti jodoh adalah cerminan diri Ustadz ya intinya ya. Ya, panci Baik, sama tutupnya. panci sama tutupnya saling melengkapi. Baik, kemudian Ustadz ada pertanyaan, ada yang minta tips nih Ustadz. Ustadz mohon tipsnya apabila sedang dalam proses menyiapkan pernikahan agar kita bisa menguatkan diri di tengah kerempongan keluarga. Tipsnya sedang dalam tahap proses menyiapkan pernikahan agar bisa menguatkan diri tengah rempong. Ini rempong ngapain ya? Saya bingung jadinya. Mungkin ini Ustadz mungkin jadi banyak yang ikut mengambil keputusan gitu, jadi nggak bisa ke satu kepala Oh gitu. iya 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 iya. Cepet ya nangkepnya. Saya lambat nih udah nih. Ya 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 ya. Oke oke oke. Paham paham. Jadi ketika banyak yang mengambil keputusan, kita minta sama orang tua, Pak, Bu, ini yang paling berpengaruh dalam keluarga kita siapa? Dia aja yang ngomong. Ya, jadi yang paling berpengaruh itulah yang harus didatangkan. Udah, pokoknya kalau dia ngomong selesai semua urusan. Gitu. Jadi jangan dibiarkan forum itu jadi forum bebas, forum liar gitu. Ya semua ngambil keputusan. Saya juga sering banget ketemu sama teman-teman yang mau nikah, kira nggak jadi gara-gara tantenya lah nggak setuju, gitu ya. Bantu duit juga enggak, bantu dana juga enggak, kagak setuju. Terus kakeknya lah nggak setuju, gitu. Tetangganya nggak setuju, didengerin lagi tetangganya. Ada yang kayak gitu. Jadi kita harus bikin kesepakatan sama orang tua kita, ya. Yang pertama, siapa jubir keluarga kita. Itu ditetapkan kalau dia atau siapa sumber fatwa di keluarga kita. Ditetapkan. Dia itu yang kalau dia ngomong semua harus diem. Semua nggak boleh ini. Nah, kita deketin lah orang-orang itu, ya. Orang yang paling dengarkan itu kita deketin, kita ajak ngobrol, kita sering komunikasi supaya satu frame, ya. Satu itu. Kemudian yang kedua, eh, ambil yang paling mudah. Jadi gini loh, biasanya kalau keluarganya masih Jawa banget, biasanya pakai apa tuh namanya primbon, weton dan sebagainya gitu kan. Ambil yang paling mudah dalam hal ini apa? Ya udah, nurut aja sama mereka. Yang penting nikah dulu, ya. Ya ini kan syirik segala. Ya kita nggak meyakini, dia yang meyakini, kita mah enggak. Gitu. Mereka yang meyakini itu, tapi kan kita tidak. Daripada ribet urusan, mendingan iyain aja, ya. Terus kemudian itu ambil yang paling mudah, dan yang ketiga juga apa namanya, sebisa mungkin ini biasanya yang belum menikah, yang tidak dengan pacaran itu kan bisa ya, dengan kalau misalnya kayak dalam taruh
di dalam proposal itu, dalam CV itu kalian tulis, keluarga saya begini, 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 saya harap yang saya nikahi keluarganya tidak begini. Jadi biar gampang urusannya. Gitu. Tapi kalau sudah ada ini, misalnya udah ada hubungan, pacaran, dan lain sebagainya, ya sudahlah. Ya, kalian ngobrolkan itu, jangan sampai keluarga sana juga seperti itu, biar cepat selesai. Seperti itu ya. Jadi itu sih tipsnya. Ya Oke, alhamdulillah kalau saya sih nggak dapet yang begitu, tapi kan banyak teman-teman yang dapet kayak gitu. baik kalau gitu. Berarti harus deketin anggota keluarga yang paling vokal ya Ustadz ya, biar yang lain mendengarkan. Oke, saya lanjut pertanyaan berikutnya Ustadz. Jadi ada salah satu ukti nih yang udah sepakat sama orang tuanya untuk planning pernikahannya itu memang memang untuk tidak terburu-buru gitu, tapi kayak mungkin masih banyak yang nyangka bahwa beliau ini menunda pernikahan. Jadi mungkin uh, ukti ini dan orang tua sudah sepakat untuk nggak buru-buru menikah gitu, tapi orang-orang di luar keluarganya nyangkanya kok ditunda-tunda terus nikahnya. Nah itu gimana Ustaz caranya? Uh, apakah boleh tuh sebenarnya menunda seperti itu? Terus gimana sarannya biar menghadapi tetangga atau keluarga yang berbeda prinsip gitu. Minta tips saya sama mereka. Ya, jadi kalau misalnya kenapa sih tunda-tunda? Aduh, saya malu bu, saya kalau tidur masih sering ngiler gitu. Minta tips aja gimana ya caranya biar tidur nggak ngiler gitu. Ya, duh saya malu bu, mau nikah buru-buru. Kenapa sih itu korengan bu? Ada obatnya nggak ya? Gitu, gitu loh. Jadi artinya kita tuh kalau sama orang yang suka mengira sesuatu yang sebetulnya tidak terjadi, ya kita tinggal tanyakan sama dia, kita tinggal dengerin dia, gitu loh. Kan sering ya kayak misalnya kayak gini, saya kalau di medsos, so tahu nih Ustadz online saya gitu. Ini hadisnya kan palsu, saya, ngeri banget dia bilang hadis palsu, buset dah, gue mah pakai kitab, baru ditulis di IG apa namanya di Canva, baru diposting ke IG, dibilang hadis kopas. Sekarang tinggal balas aja sama orang kayak gitu. Saya bilang ya udah minta hadis yang sahih sama kitabnya. Ngacir orang kayak begitu. Ya. Jadi biasanya orang yang pandai berkomentar itu tidak pandai dalam memberikan nasihat yang benar. Ya udah kalau ada orang kayak gitu minta nasihat sama mereka. Iya bu, doain ya bu ya. Saya ini kenapa ya saya ini belum menikah ini saya tuh nggak yakin bu. Kenapa? Karena saya suka kesurupan kalau ada yang nanyain kapan nikah. Langsung takut kan dia. Duh, gimana nih gitu kan. Saya suka kambuh bu, epilepsi saya bu kalau ada yang nanya kapan nikah. Langsung ngeri kan dia gitu. Ya. Jadi minta nasihat sama dia bu, minta nasihat ibu ya biar saya cepat menikah gitu aja. Jadi artinya dilemesin aja beb gitu ya. Lemesin aja saya kayak gitu. Jadi nggak usah terlalu dibuat pikiran. Ya kita udah punya planning hidup-hidup kita. Kalau kita mau nikah juga mereka nggak biayain kan gitu. Kecuali mereka biayain. Seperti itu ya. Jadi minta nasihat sama mereka, minta tips sama mereka, minta wejangan sama mereka. Jadi mereka tuh merasa, oh ternyata dia selama ini membutuhkan saya kayak gitu ya. Udah tuh kalau udah kayak gitu udah biarin. Jadi dia nggak berusaha macam-macam sama kita dan kita juga enak menjalaninya kayak gitu. Ya. Jadi kita udah punya planning sendiri, dia ngomong ya kita dengerin aja. Nggak usah terlalu digubris, tapi dengerin aja. Gitu ya. Baik kalau gitu, nggak usah terlalu dipikirin Ustadz ya. Yang Ya, penting kita stick sama visi misi dan pendirian kita sendiri. Gitu. Ustadz ini ada 2 pertanyaan terakhir, boleh ya? boleh, boleh. Oke, Dua yang deh. pertama Dua dulu. ya, jangan nambah ya. Yang pertama dulu aku bacain. Ustadz, saya pernah diberi saran oleh teman saya agar lebih membuka diri, memperluas jaringan sosial supaya lebih kenal banyak orang dan dimudahkan jodohnya. Tapi saya introvert, Ustadz. Nah, Ini. gimana pandangan Ustadz nih mengenai hal ini? Jangan menjadikan introvert sebagai alasan nggak bisa buka diri ya. Saya juga introvert, istri saya juga introvert. Jadi introvert tuh bukan kita tuh jadi pendiam nggak bisa buka diri, enggak. Introvert itu menemukan kekuatan di dalam diri sendiri gitu aja, menemukan kebahagiaan dalam diri sendiri gitu. Jadi ya orang psikologi lebih ahli lah dalam menjawab ini, cuma yang jelas orang-orang psikologi juga mengatakan introvert itu bukan masalah dia pendiam atau enggak. Introvert itu bukan masalah dia nggak bisa buka diri apa enggak, itu memang situ aja kuper ya. Jadi
Gimana caranya gabung komunitas? Gimana caranya gabung organisasi? Hidup di dunia nyata, bukan di dunia sosial media. Itu caranya untuk kita membuka diri kita lebih luas. Dunia nyata, dunia sosial itu enggak, dunia medsos itu enggak menjawab kegelisahan kita soal bagaimana kita bisa membuka diri atau tidak. Ya, yang bisa menjawab adalah kehidupan kita di dunia nyata. Oke, jadi banyak hidup di dunia nyata, bergabung dengan komunitas, bergabung dengan organisasi, ngobrol sama tetangga, ngobrol sama penjual lotek, penjual gado-gado, penjual rujak, ngobrol sama mereka. Sering-sering ngobrol, sering-sering itu nggak bisa dilatih, nggak ada terapinya kecuali ya kita membuka diri, kecuali kita keluar untuk berbicara dengan orang banyak. Nggak ada terapinya selain itu, gitu ya. Jadi ini termasuk juga di dalam perintah agama kita, bahwasanya Rasul SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ikra, 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 membaca. Dan saat Allah menyuruh Nabi SAW untuk membaca, untuk ikra, itu kondisi Nabi sedang berada di atas bukit. Artinya apa? Ya harus muncul ke tengah masyarakat, baca masalah apa yang ada dalam tubuh mereka, perbaiki. Gitu loh. Nabi itu menjadi seorang Muhammad, menjadi nabi, diangkat menjadi nabi, itu bukan kondisinya, bukan ujuk-ujuk, tapi sudah dapat gelar Al-Amin, sudah menikah, ya. Artinya diangkat jadi nabi itu sudah memenuhi kriteria-kriteria sebagai manusia masyarakat. Ya. Jadi memperluas jaringan, membuka diri, itu juga Rasul seperti itu. Akhirnya kenal dengan orang-orang di mana-mana. Semua orang tahu Muhammad itu siapa. Semua orang tahu Muhammad itu orang baik dengan membuka diri. Tapi kalau kita menutup ya sampai kapanpun kita akan tertutup. Ya, walaupun kadang memang ini sifat aslinya memang agak pendiam dan tertutup, tapi tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak bersengkrama dengan banyak orang. Itu ya. Baik, kalau gitu. Terima kasih Ustadz. Pertanyaan terakhir nih Ustadz, yang paling pamungkas dan mungkin jadi pertanyaan di benak banyak orang. Ustadz, bagaimana saya tahu dia adalah jodoh pilihan Allah untuk saya? Itu sudah dijawab di pertemuan pertama. Ya, memang. Boleh mungkin Ustadz dikasih kesimpulan lagi. Takutnya mbaknya pas minggu lalu belum masuk nih, jadi nggak dengar jawaban dari pertanyaan ini. Jadi tinggal nyambel kali ya. Jadi tandanya jodoh, saya tidak bisa mengatakan ya. Tandanya jodoh. Oh, kalau tandanya jodoh bisa. Ya, kalau pertanyaan pekan lalu itu tandanya jodoh sama tandanya kita sudah akan menikah. Ya. Nah, kalau tandanya orang itu adalah jodoh kita, bagaimana saya tahu dia adalah jodoh pilihan Allah untuk saya? Yang pertama, orang tersebut itu membuat kita itu lebih dekat kepada Allah. Ya, entah dengan pekerjaannya, entah dengan cara pembawaannya, entah dengan cara dia berkomunikasi, entah dengan hafalan Qur'annya, entah dengan ibadah-ibadahnya dan lain sebagainya. Jadi kita lebih dekat kepada Allah. Kemudian yang kedua, pastinya kalau memang itu sebenarnya jodoh pasti pilihan Allah ya. Nggak bisa kita jodoh dipilih sama dukun, nggak bisa. Jodoh pasti pilihan Allah. Ya, jadi tandanya dia jodoh kita itu salah satunya memang kita pernah ketemu, entah sadar atau tidak sadar. Ya, jadi terus kemudian yang ketiga didekatkan jalan-jalan menuju dia. Ya, jalan-jalan menuju dia. Ya, tadi kayak kalau kemarin saya bilang kayak misalnya kalau dia orang mana, orang Sukabumi ya, tahu-tahu kita dari dinas di Sukabumi misalnya. Tahu-tahu ada penawaran tugas di Sukabumi dan lain sebagainya. Jadi ada jalan-jalan mendekatkan kepada dirinya, ya, tapi bukan cuma jalan mendekatkan kepada dirinya, bukan kita deketin diri kita kepada dia, enggak, tapi yang jelas ada jalan-jalan menuju kepada dirinya itu ya, beridentik dengan dirinya, gitu ya. Jadi itu sih beberapa cirinya yang saya ketahui. Baik, kalau gitu. Alhamdulillah, Ustadz dan teman-teman sekalian, pertanyaannya sudah aku bacain semua. Ustadz, aku izin untuk menyampaikan sedikit summary hari ini ya. Jadi, Yap. bagaimana kita memantapkan diri? Kalau menurut Ustadz Zaki, bukan memantapkan diri, tapi memantapkan diri.
Dan itu bukan hanya untuk urusan pernikahan, tapi juga untuk ibadah, karena nikah kan juga salah satu ibadah dan tujuannya adalah agar dinaungi ridho Allah dalam hidup, gitu. Nah, Ustadz, mungkin boleh, ada doa penutup serta doa penutup majelis untuk, sesi hari ini? Oke, baik, untuk semoga ini menjadi acara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama menundukkan hati dan kepala kita, banyak beristighfar kepada Allah, banyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah ampuni. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakiran, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana Allahumma inna na'udzubika minal jununi wal judami wal barasi wa min sayyil asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ustadz Zaki, sekali lagi terima kasih sudah berkenan hadir hari ini di pengajian Akbar Hijabers Community. Ustadz, punten mau foto bareng ya. Teman-teman mungkin bisa diaktifkan kameranya. Sembari bersiap, aku ingin mengumumkan 3 penanya terbaik yang akan mendapatkan hampers dari Nourish. Mungkin bisa DM teman-teman panitia ya, yang ada HC-nya di depannya. Untuk Mbak Nur Intan dan Mbak Nani Suryono serta Mbak Amarilis. Alhamdulillah, selamat ya teman-teman, bisa dijapri salah satu teman komite HC yang menggunakan namanya ada HC di depannya. Oke, teman-teman bisa dibuka kameranya. Panitia boleh dibantu untuk aba-aba foto bersama. Kita tunggu aba-aba panitia ya, teman-teman dan Ustadz. Halo? Lagi nyambel tadi kayaknya. Oke, ini udah lumayan yang on kamera. Teman-teman, siapa yang akan capture ya? Boleh di unmute juga biar kita bisa tahu aba-abanya. Oke, aku foto ya. Ya. Sebentar. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke, makasih. Ya, cepat amat. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Zaki. Semoga selalu diberkahi Allah, baik Ustadz dan keluarganya. Amin, amin. Ya, terima kasih juga teman-teman sekalian. Sampai jumpa di sesi 2 di siang nanti setelah zuhur masih bersama teman-teman komite HC dengan Ustadz Asep Fahri. Temanya jodoh dunia. Bentar, aku cek dulu temanya. Temanya adalah yang kedua itu cinta sehidup sesurga. Boleh istirahat dulu, makan siang dan sholat duhur. Aku mewakili panitia yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.